Gus, dari statement awal tadi dan kemudian sekarang ini saya menangkap satu, pertama adalah bagaimana mendapatkan kegembiraan, yang lalu yang berikutnya ada satu prinsip dasar yang disebut toleransi. Dalam pandangan Gus Mus, bagaimana sih dalam situasi seperti sekarang itu mendesiminasikan, menyebarluaskan pemahaman itu atau sifat-sifat seperti itu dalam pandangan Gus Mus? Ya, harus ngaji, mempelajari Islam yang betul-betul. Saya selalu mengatakan jangan berhenti belajar. Orang yang menjadi masalah itu adalah orang yang berhenti belajar karena merasa pandai. Selama orang itu masih belajar, orang itu tetap pandai. Kata Kanjeng Nabi, orang itu akan tetap pandai selama dia masih belajar. Begitu dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Kita akan belajar terus sampai kita tahu inti dari agama itu. Orang berbicara Islam dan toleransi itu gimana? Agama itu sendiri toleransi. Jadi kalau memahami agama tidak toleransi itu ya salah ngaji. Ya, atau kurang ngaji gitu. Jadi harus ngaji lagi gitu. Supaya dia tahu bahwa agama itu sebetulnya ya toleransi itu aja. Lah bagaimana? Sudah jelas Tuhan itu tidak mengutus Muhammad di dalam Al-Quran, ma arsalnaka illa rahmatan lil alam, untuk mengasihi sayangi alam semesta, bukan hanya manusia. Itu bagaimana kalau kita tidak punya toleransi? Alam semesta itu berbeda-beda, sangat besar sekali. Jangankan kita dengan jaran, kita saja nggak bisa diseragamkan. Dulu Orde Baru kan kepengennya menyeragamkan semuanya. Itu sia-sia. Saya mengatakan dari dulu itu sia-sia. Mau diawali pakai seragam pakaian segala macam, nggak bisa seragam. Itu yang menyebabkan saya kadang-kadang juga seuzon. Jangan-jangan kita nggak bisa berbeda itu gara-gara 32 tahun kita diseragamkan terus. Mau nanam padi harus C4, mau jual cengkeh harus ke sini, semuanya. Sampai ngecat rumahnya sendiri harus kuning semua. Itu semuanya keinginan menyeragamkan, berarti keinginan untuk melawan fitrah, melawan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita seragam. Makanya kita berbeda. Lalu bagaimana itu? Ya kita harus mempunyai kecerdasan untuk berbeda. Harus bisa berbeda. Itulah sebabnya kita kawin itu dianjurkan. Kan tidak ada perbedaan yang melebihi perbedaan laki-laki sama perempuan. Perbedaan sampean sama saya, perbedaan agama dan perbedaan bangsa dengan bangsa, suku sama suku. Tidak mengalahkan perbedaannya laki-laki dengan perempuan. Karena fitrahnya sudah beda sekali. Laki-laki lebih rasional katanya, perempuan lebih emosional dan lain sebagainya. Perbedaan itu sangat berbesar sekali. Kita disuruh kawin seumur hidup berdua ini. Makanya banyak yang gagal kan, 3 bulan sudah ke PA pengadilan agama karena gagal memahami perbedaan. Padahal itu pelajaran berbeda yang luar biasa. Gus, berarti hasrat untuk menyamakan yang beda itu sudah keliru sejak dalam pikiran Gus. Nah itu kan Tuhan kalau menghendaki bisa saja jadikan satu, pikirannya orang satu. Dan kita dibeda-bedakan sama Tuhan itu. Nah kalau dibeda-bedakan Tuhan, nah kita mau menyamakan itu yang melawan fitrah, tidak bisa. Jadi intoleransi kita yang akan capek sendiri, seperti tadi. Wala yusaddadin ilah. Berarti oleh intoleransi yang marak itu sama dengan praktek kebodohan yang saya tidak mengatakan kebodohan gitu. Ya, ketidaktahuan ini kurang belajar itu tadi, kurang ngaji ya. Baik Gus, terima kasih.